Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi persiapan pemenuhan dokumen pendukung Monitoring Center for Strategic Prevention tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus secara resmi membuka rapat koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Halo, selamat pagi Bapak Maba Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 8 November 2005. Selain dua topik berita tadi, sehingga berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi persiapan pemenuhan dokumen pendukung Monitoring Center for Strategic Prevention tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kegiatan rapat koordinasi ini digelar dalam rangka mempersiapkan dan membahas pemenuhan dokumen pendukung Monitoring Center for Strategic Prevention atau MCSP tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kegiatan bersama KPK. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Inspektorat, akan dilaksanakan kegiatan bersama dengan KPK. Berdasarkan data yang ia ketahui, capaian perencanaan Bovendigul baru sekitar 16%. Sementara bidang keuangan masih di bawah angka itu. Roni berharap laporan-laporan segera dilengkapi agar terlihat perubahan yang nyata. Terkait dengan pertemuan kami di saat ini, saya pikir sudah disampaikan oleh Pak Kepala Inspektorat, kami akan ada kegiatan bersama-sama dengan KPK. Saya tadi lihat indeks di data kami ini 16%, perencanaannya 18%, sementara bagian keuangan ini kurang dari itu. Saya berharap laporan-laporan kita segera dimasukkan sehingga ada perubahan. Dalam pertemuan evaluasi maupun persiapan ini, saya berharap kita semua sama-sama mengikuti dengan baik, karena kita akan pertemuan dengan KPK. Tentunya pasti juga ada masukan-masukan yang nanti akan disampaikan. Nah, paling tidak pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin sudah pernah dilakukan. Hal-hal itu yang perlu kita sama-sama lihat dan kita benahi supaya minimal kita ada perubahan sedikit. Bupati juga menegaskan pentingnya kesungguhan seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan evaluasi dan persiapan ini. Ia berharap dalam pertemuan dengan KPK nantinya, setiap masukan dapat ditanggapi dengan baik. Bupati menyampaikan keyakinan bahwa meski waktu yang tersedia cukup terbatas, perubahan dapat diwujudkan dengan kerjasama dan komitmen bersama. Bupati Bovendigul juga berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Nobert melaporkan. Bapak Maba semua, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni menegaskan pentingnya kesadaran dan kedisiplinan setiap organisasi perangkat daerah dalam melengkapi laporan serta dokumen di tiap OPD. Ia mengingatkan bahwa di Provinsi Papua Selatan terdapat 4 kabupaten yang dinilai dalam tata kelola pemerintahan dan posisi Bovendigul saat ini masih berada di bawah Kabupaten Merauke dan Mapih. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan persiapan pemenuhan dokumen MCSP 2025 bersama seluruh OPD. Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah awal menuju rapat koordinasi pemantauan program pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah tahun 2024-2025 yang akan dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 di Aula Kantor Bupati Merauke. Karena itu laporan saya tadi sudah jelas, bicara pokok Kabupaten sudah bawahi,
Maka saya harap di sini adalah apa yang kurang itu. Karena Provinsi Papua ini, Papua Selatan ini empat kabupaten tuh. Ini rupanya harus bersaing. Kelihatannya kita ini kan dibawa dari Merauke, Asmat, Amarti. Kita sekarang ini mulai koreksi. Kita punya kekurangannya di mana? Yang paling, karena mereka juga seperti kita. Mereka juga punya SDM, kami juga punya SDM, kita juga sama. Oleh karena itu mungkin kita saling mengkoordinasi, kalau misalnya perencanaan, atau keuangan, atau di hal apa yang kita kurang, sehingga nilai itu bisa turun ke bawah. Nanti kita saling koreksi dan mengisi untuk ke depan, supaya Dalam arahannya, Pilemon menekankan bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini semakin ketat, terutama ketika berhadapan dengan lembaga pengawas seperti KPK dan BPK. Karena itu, setiap OPD diminta serius dalam menyiapkan data, laporan, serta dokumen pendukung sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti bahwa posisi Bovendigul dalam penilaian tata kelola di Papua Selatan masih berada di bawah 3 kabupaten lainnya. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, setiap OPD diminta melakukan evaluasi internal, mengidentifikasi kekurangan, serta meningkatkan koordinasi terutama terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pilemon berharap dengan komitmen dan kerjasama seluruh OPD, nilai maupun capaian kinerja pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat semakin meningkat ke depannya. Tim Liputan Digul TV, Nobert melaporkan. Bapak Mabas semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan.
Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Ma, Anda masih bersama kami. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus secara resmi membuka rapat koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Guna mempercepat dan menyelaraskan pembangunan serta mendorong pemerataan dan akselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi di mana dihadiri oleh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Saat membacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan dalam kurun waktu lebih kurang 20 hari dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru di Bovendigul, yang perlu kami tegaskan di sini seperti visi misi yang disampaikan pada saat-saat kampanye dan saat ini akan dituangkan dalam setiap program dari setiap OPD, yaitu tekad pemerintah daerah Bovendigul akan dibangun dengan perencanaan yang matang, berbasis data dan berpihak kepada masyarakat. Dalam kurun waktu lebih kurang 20 hari kami dilantik sebagai Bupati baru di Kabupaten Bovendigul. Yang perlu kami tegaskan di sini, seperti visi misi yang kami sampaikan pada saat kampanye, dan saat ini kita tuangkan di dalam setiap program dari setiap OPD, yaitu tekad pemerintah daerah Bovendigul akan dibangun dengan perencanaan yang matang, berbasis data, dan berpihak kepada masyarakat. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa Bovendigul memiliki potensi wilayah perbatasan dan masuk dalam kategori daerah afirmasi serta daerah tertinggal. Ia juga mengajak seluruh OPD untuk merubah kondisi ini menjadi peluang untuk menjemput anggaran dari pemerintah pusat, sehingga setiap potensi dan kebutuhan daerah dapat didukung secara optimal. Melalui raport ini, pemerintah berharap seluruh OPD dapat memperkuat komitmen untuk kerja secara terukur, saling terintegrasi dan fokus pada pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sebagai umat yang Tim Liputan Dikul TV melaporkan. Bapak Mama, Wakil Bupati Bovendigul menegaskan bahwa data yang akurat dan lengkap adalah fondasi mutlak dalam pembangunan. Menurutnya, membangun tanpa data hanya akan membuang peluang, memboroskan sumber daya, dan pada akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan Kabupaten Bovendigul sebagai pengingat bagi semua pihak untuk serius mengawal setiap usulan program melalui APBN dengan prinsip data adalah pondasi pembangunan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menekankan satu prinsip penting, yaitu data adalah pondasi pembangunan. Membangun tanpa data berarti membuang peluang, memboroskan sumber daya, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh usulan melalui APBN, baik dengan skema tugas pembantuan atau TP, dana alokasi khusus atau DAK, maupun lainnya, harus kita kawal dengan serius. Dokumen perencanaan yang lengkap dan tepat waktu adalah kunci agar setiap program diterima, didanai, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya ingin menekankan
satu prinsip penting bahwa data adalah potensi pembangunan. Karena membangun tanpa data berarti membuang peluang, memboroskan sumber daya, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh usulan melalui APBN, baik dengan skema tugas pembantuan dana alokasi khusus atau DAK maupun lainnya harus kita kawal dengan serius. Dokumen perencanaan yang lengkap dan tepat waktu adalah kunci agar setiap program diterima dan didanai dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Marlinus juga menegaskan, seluruh usulan daerah juga harus selaras dan tersinkronisasi dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun pusat, agar setiap program yang diajukan benar-benar mendapatkan dukungan anggaran dan sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Rakor tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara perangkat daerah dalam menyiapkan data, dokumen perencanaan, serta strategis pengusulan program pembangunan yang berkualitas dan berdaya guna bagi Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertahanan melaksanakan penyerahan surat keputusan CPNS Formasi tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pegawai dan peningkatan pelayanan di lingkungan dinas tersebut. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Martin Lolo Alo dalam kesempatan tersebut menyampaikan kondisi kepegawaian di lingkup dinas yang dipimpinnya. Saat ini jumlah pegawai tercatat sebanyak 49 orang, terdiri dari 28 orang tenaga honorer dan 3 orang P3K. Pada formasi CPNS tahun 2024, dinas ini mendapatkan tambahan 15 orang pegawai baru. Dari jumlah tersebut, 14 orang telah menerima SK, sementara 1 orang lainnya masih menunggu proses penetapan. Martin menjelaskan, setelah para CPNS tersebut bergabung, pihaknya telah melakukan pengarahan agar setiap pegawai bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan di semua bidang dan seksi, mengingat masih ditemukan pegawai yang belum konsisten dalam kehadiran dan kinerja. Bapak Bupati yang saya hormati, kemarin setelah kita melaksanakan kegiatan di Bapeda, saya sudah mengumpulkan semua CPNS yang baru bergabung dengan kami dan saya arahkan untuk dapat bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai CPNS sesuai dengan arahan Bapak Bupati, dan saya juga menyampaikan kepada semua kepala bidang, kepala seksi, staf, dan honorer yang selama ini kadang masuk, kadang tidak, saya sudah sampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Bupati yang saya sampaikan bahwa kita akan bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, Martin menyampaikan kepada Bupati terkait masih adanya kekosongan jabatan pada beberapa posisi struktural. Kondisi ini membuat sebagian tugas teknis harus ditangani langsung olehnya. Beberapa jabatan seperti sekretaris dinas dan beberapa kepala seksi saat ini masih dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas. Terkait penyusunan restra dinas, Martin menjelaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan personil, dokumen tersebut telah berhasil diselesaikan berkat kerjasama Kabid Kawasan Pemukiman, Kabid Persampahan, serta para operator dinas. Selanjutnya, dinas akan melanjutkan penyusunan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap pejabat pelaksana tugas setelah diterbitnya surat keputusan penguasa. Tim Liputan Digul TV, Nobert melaporkan.
Bapak Mabes semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Boven Digul kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan Bupati Boven Digul Roni Omba saat menghadiri penyerahan SK CPNS Formasi tahun 2024 di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan SK CPNS tahun 2024 di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada Rabu 5 November 2025. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan dasar dalam pelayanan publik. Ia mengungkapkan telah menemukan pegawai yang tidak berada di tempat tugas setelah dilantik. Kondisi itu menurutnya tidak boleh terus terjadi. Sudah sampaikan di Pak Sekda bahwa itu kita akan datang dengan waktu yang tidak kita tentukan. Kalau kita tepat waktu, kerja kita akan berjalan maksimal. Kita terlambat, masyarakat kita ini kan melayani masyarakat, bukan kita kerja untuk pimpinan. ASN kita ini kalau kita kerja tepat waktu, kita kerja sesuai dengan arahan pimpinan, karya kita akan terlihat di situ, akan mempengaruhi kinerja kita ke depan. Seperti itu. Saya hadir di sini juga, ya saya terima kasih Kepala Dinas, kita selalu berkoordinasi dan puji Tuhan ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan kemarin, termasuk Ibu Kabit juga. Saya berharap semua OPD yang ada sama, begitu supaya kita bisa kerja lebih maksimal. Yang berikut beberapa seksi bidang yang kosong ini, saya sudah dapat titip pesan, saya cocok di sini, oke tidak apa-apa. Nanti kita lihat waktu. Kita lihat waktu yang ditentukan oleh aturan, oleh pemerintah pusat. Kalau kita sudah bisa berlantik, saya berharap tidak ada PLT-PLT. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan ke depan pengawasan akan diperketat. Jika ada pegawai yang tidak disiplin dan sering terlambat, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Terkait beberapa bidang dan seksi yang masih belum terisi, pemerintah telah melakukan pendataan. Usulan penempatan pegawai dapat dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku. Namun, Bupati mengingatkan agar tidak ada pegawai yang saling merebut jabatan atau meminta pindah hanya demi kenyamanan pribadi. Jabatan, menurut Bupati, adalah amanah untuk melayani. Tim Liputan Digul TV, Nobert melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basulang semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya mempercepat pelaksanaan program makanan bergizi gratis di wilayahnya. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, Bupati Bovendigul Roni Omba membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis. Kalau bicara ibu hamil, menyusui dan balita, lebih banyak program makanan bergizi gratis yang sebelumnya sempat dijalankan oleh sejumlah lembaga sosial masyarakat dan pihak mandiri kini kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat beberapa persyaratan administrasi. Bupati Bovendigul Roni Omba menjelaskan, kuota layanan program ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil serta anak-anak balita. Karena itu diperlukan pembentukan dapur-dapur tambahan di sejumlah titik agar pelayanan bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Untuk mempercepat pelaksanaan program, pemerintah daerah membentuk Satgas yang melibatkan lintas sektor, termasuk unsur TNI, Polri, dan berbagai organisasi perangkat daerah. Satgas ini berperan dalam pengawasan, pemantauan, serta memastikan semua persyaratan teknis dan kesehatan dapat dipenuhi sesuai standar. Tentunya tim ada kerjasama dari lintas sektor dalam pengawasan, pemantauan, juga bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Masing-masing fungsi kita di setiap OPD maupun di lintas sektor seperti TNI Polri, kita bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama kita melaksanakan tugas masing-masing. Kita memastikan pelayanan ini bisa berjalan, bisa terbentuk, lalu bisa berjalan. Kemudian dari sisi kesehatan, sisi keamanan daripada petugas pelayan makan bergizi maupun makanan yang disiapkan semua steril. Jadi kita saling berkolaborasi, saling mendukung supaya kegiatan ini bisa berjalan. Satgas ini dibentuk supaya pelaksanaan program makanan bergizi gratis bisa lebih cepat dan lebih terkoordinasi. Masing-masing sektor mempunyai peran dari kesehatan, gizi sampai keamanan makanan, sehingga diharapkan saling dukung supaya program pusat ini bisa berjalan baik di daerah. Melalui pembentukan Satgas dan sinergi lintas sektor, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap program makanan bergizi gratis dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Polres Bovendigul memberikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah dalam upaya memperlancar pelaksanaan program SPPG
Pembentukan Satgas Terpadu dinilai menjadi langkah awal yang penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama di wilayah 3T. Dalam rapat bersama sejumlah perangkat daerah, AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan bahwa keberadaan Satgas menjadi kunci utama keberhasilan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurutnya, seluruh proses mulai dari pendataan hingga pelaksanaan kegiatan harus melalui Satgas yang berisi unsur pemerintah daerah, OPD hingga aparat keamanan. Program SPPG sendiri terdiri dari 2 model, yakni reguler dan wilayah 3T atau terdepan, terbelakang, dan terluar. Seluruh 20 distrik dan 112 kampung di Kabupaten Bovendigul masuk dalam kategori 3T. Dari hasil perhitungan sementara, terdapat sekitar 50.000 calon penerima manfaat meliputi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Wisnu juga mengatakan agar pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak baik dari mitra, pemerintah daerah, Polri maupun stakeholder lainnya. Sudah 2 ya Pak Bub yang langkahnya. Jadi bentuk tugas, datakan penerima. Yang ketiga, siapa yang ambil peran? Di sini ada mitra mandiri, betul ya? Betul Pak. Ada mitra mandiri, ada yang sebutannya investor. Nah, kemarin pun baru Pak Bub, kami pun diarahkan untuk membangun dapur SPPG. Tapi tidak boleh lebih dari 1.000 penerima manfaat per SPPG. Anggarannya, Polri minggu kemarin itu Pak Bu, sudah melakukan MOU dan kerjasama dengan Bank Mandiri. Nah jadi, karena Polri ini punya Primpopol, nanti yayasan itu menggunakan koperasi. Yang melakukan peminjaman uangnya adalah anggota Polri nanti yang akan jadi pengelolanya di situ. Nah, limit pinjamannya itu sampai 2,5 miliar Pak Bu. Nah, kemarin saya ajukan. Nah, bedanya yang antara pendaftaran Polri dengan yang dari mitra, kalau yang dari Polri kami tidak melalui ini Mas, tidak melalui mitra BGN. Jadi langsung dari Satgas, Satgas nanti laporkan ke atas, mereka sudah terdaftar. Nah, tetapi kembali lagi Pak Bu, 1, buat dulu Satgasnya. 2, tentukan dulu penerimanya. 3, siapa yang berperan membangun. Nah, kalau saya Selain itu, Polri telah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri untuk mendukung pembangunan dapur SPPG dengan batas maksimal 1.000 penerima manfaat per unit dan platform pinjaman hingga 2,5 miliar. Wisnu berharap seluruh pihak dapat bekerja sama secara solid agar program SPPG ini dapat selesai sebelum Desember 2025. Melalui saran yang disampaikan oleh Kapolres Bovendigul, diharapkan pembentukan Satgas dan pemanfaatan penerima manfaat dapat mempercepat pelaksanaan program SPPG khususnya di wilayah 3T agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Sementara itu, Bapak Maba Saudara semua, Ikatan Perempuan Muyu Kabupaten Bovendigul kini punya pengurus baru. Pelantikan ini jadi tonggak penting bagi perempuan Papua untuk memperkuat jati diri dan budaya di tengah masyarakat. Pelantikan pengurusan perempuan Muyu berlangsung dengan penuh hikmat. Bupati Bovendigul, tokoh adat dan perwakilan organisasi perangkat dari berbagai daerah di Papua Selatan hadir dalam acara tersebut. Organisasi ini menjadi wadah resmi pertama yang menaungi perempuan Muyu dalam bidang adat dan budaya. Saat ditemui awak media, Natalia Pascalina Teraka menjelaskan, organisasi ini menyatukan berbagai kelompok perempuan adat dari suku Wambon, Awayu, Rombai, Berowai, dan Wanggom di Kabupaten Bovendigul. Tujuan utama organisasi ini adalah merawat identitas, bersatu untuk perubahan dan berdaya untuk masa depan. Ikatan-ikatan perempuan kultur yang kita sudah bentuk. Sementara untuk Ikatan Perempuan Muyu untuk Kabupaten Merauke itu organisasinya sudah ada, sudah eksis. Nah, nanti pada saat tanggal 7 sampai 8 November mereka akan selenggarakan musyawarah daerah kedua untuk pergantian mereka punya kepengurusan. Sehingga menjadi lengkap bahwa untuk kita menyelenggarakan kongres pertama perempuan asli Papua Selatan yang kita rencanakan nanti di tanggal 17, 18, dan 19 November 2025 adalah 8 perempuan kultur yang tadi saya sebutkan dan menjadi
dua anggota lagi dari Ikatan Perempuan Kultur adalah perwakilan dari Kabupaten Bovendigul yang menurut kami sudah menjadi organisasi ikatan untuk perempuan kultur, yaitu Ikatan Perempuan Muyu Bovendigul dan Ikatan Perempuan Wambon Bovendigul, sehingga semuanya menjadi. Dengan adanya ikatan ini, ia berharap perempuan Muyu dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan daerah serta melestarikan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Organisasi ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Kongres pertama Perempuan Asli Papua Selatan yang akan digelar pada 17 hingga 19 November 2025 mendatang. Natalia berharap kepengurusan Ikatan Perempuan Muyu periode 2025-2028 dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lain untuk membentuk wadah serupa. Dengan demikian, perempuan Papua dapat semakin kuat, mandiri dan berdaya di tanahnya sendiri. Diharapkan perempuan Muyu dapat terus menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat solidaritas, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul dan Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, ngubagenet, ngubagenet, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.